Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri mukhtasatuha wa kulla mukhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mendapatkan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur dengan lisan kita, bersyukur dengan amal kita, dan juga bersyukur pula dengan hati kita. Sekarang kita sudah masuki yaitu hari-hari yang dekat dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah taala, yaitu bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah. Yang mana sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dan pada umumnya para santri bergembira karena ada berita yaitu mau libur. Dan libur dalam ma'had adalah merupakan hal yang biasa. Bahkan juga ketika Rasulullah SAW didatangi para pemuda yang menuntut ilmu, maka beliau memberi waktu. Ketika tahu bahwasanya pemuda ini kangen, rindu dengan keluarganya, maka beliau memberi kesempatan untuk pulang. Jadi liburan kita pada waktu di ma'had itu adalah hal yang biasa. Namun bukan berarti kita libur ibadah. Jangan sampai gembira kita pulang ini karena apa? Tidak murajaah lagi. Dan tidak membaca kitab lagi. Karena merasa apa? Tidak diawasi oleh musyrif. Jangan. Kita ini selalu diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah Ta'ala selalu melihat, mengawasi dirimu. Dan ini yang harus kita pahami. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan amal ibadah ketika kita pulang, terutama kita dengan keluarga. Dan bagaimana kita bisa menjadi contoh yang bagus, karena orang tua memondokkan kita di ma'had yang diajarkan din dan juga diajarkan sunnah. Bagaimana orang tua mendapatkan oleh-oleh dari anaknya yang berupa ilmu, memberi contoh yang baik di rumah. Dan ibadah ini tidak berhenti ketika adanya kita libur. Menuntut ilmu juga begitu. Apa kita pernah berhenti makan dan minum?
Pernahkah kita berhenti buang air? Karena itu kebutuhan kita. Jika kita makan dan minum setiap hari tidak berhenti, waktunya makan kita, waktunya kencing kita, waktunya istirahat. Padahal itu kepentingan dunia. Bagaimana ilmu kepentingan untuk maslahah dunia dan akhirat kita. Karena itu Allah Ta'ala mengingatkan kita di dalam surat Al-Hijr ayat nomor 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini perintah Allah. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu, yaitu kepada Allah, sampai datang kematian. Dan kalau kita sudah mati, tidak lagi beribadah yang dalam bentuk melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala atau Rasulnya, atau meninggalkan larangan Allah Ta'ala, atau meninggalkan yaitu larangan Nabi-Nya. Tidak. Kalau sudah mati, kita sudah selesai ibadah yang berupa perintah dan berupa larangan. Tinggal kita akan memetik amal kita. Ya. Tinggal kita akan memetik hasil kita, dan ini yang harus kita fahami. Hidup kita sebentar, tapi untuk urusan dunia kita, lebih daripada itu untuk urusan akhirat kita. Terutama pada bulan Ramadan. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala bukan karena kita disuruh malas dan disuruh senda gurau, tidak. Dimuliakan bulan Ramadan karena amal-amal yang banyak sekali yang tidak kita jumpai pada bulan yang lainnya. Dan ini kesempatan yang baik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza jaa Ramadanu." Beliau bersabda, "Idza jaa Ramadanu," kalau sudah datang bulan Ramadan, "Futihat abwabul jannah." Subhanallah. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Tidaklah dibuka pintu surga karena melainkan banyak amal yang soleh. Bagi orang yang sifatnya tidak beramal, ya tetap mereka tidak mendapatkan surga. Karena surga diperoleh dengan amal. Allah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan surga itu akan kamu warisi di antara sebabnya. Tapi bukan sebab murni. Tetapi antara sebabnya adalah kamu beramal soleh. Lebih daripada itu, Allah Ta'ala menggandakan amal hambanya yang beramal soleh. Ini perlu difahami. Jadi beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Yang nomor 2, wa ghulliqat abwabun nar. Nah, ditutup pintu-pintu neraka. Karena neraka ini dimasuki oleh orang maksiat, dimasuki oleh orang berbuat dosa. Sedangkan orang yang siam, orang yang beramal ibadah, sibuk dengan amal soleh, sehingga Allah Ta'ala menghalangi dia untuk masuk neraka. Bukankah neraka dimasuki oleh orang yang tidak sholat, yang tidak beribadah, yang tidak siam? Berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka orang-orang beriman yang di surga akan melihat penduduk neraka yang di bawah, menanya, "Ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu masuk neraka Saqar? Qalu lam naku minal musalli. Dia akui, iya, karena kami di dunia tidak mau sholat. Bukan beralasan ini takdir saya, tidak. Tetapi mereka beralasan, iya, kami tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami di dunia tidaklah memberi makan orang-orang yang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami ini kerjanya ngobrol ke sana kemari senda gurau. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan, kami tidak yakin adanya hari pembalasan. Hatta atanal yakin, sehingga datang seperti ini, keyakinan bahwa Allah Ta'ala membalas hambanya. Karena itu kita pada bulan Ramadan betul-betul disibukkan oleh Allah Ta'ala, ya, dan juga
mendapatkan pula yaitu nasihat-nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa meningkatkan amal kita. Dan juga yang nomor 3 wasuffidat asyayatinu, dibelenggu setan itu. Karena apa? Kalau setan ini menjumpai orang-orang yang ibadah tidak mampu. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Tipu dayanya setan itu lemah. Bahkan juga iblis yang itu bapaknya setan-setan itu dia berjanji bersumpah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhumul mukhlasin. Itu surat Shad insyaallah 81 82. Demi keagunganmu ya Allah, bersumpah iblis itu mengakui adanya mengimani nama Allah, mengimani sifat Allah, tetapi tidak beriman uluhiyah. Dia menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah. La ughwiyannahum ajma'in, akan kami goda semua hamba-Mu manusia ini wahai Allah. Itu curangnya, jahatnya iblis. Kita tidur digoda, sholat juga digoda, bertemu dengan siapapun juga digoda, ketika mengaji pun juga digoda, dibuatnya orang itu malas, tidur, mengantuk. Tapi kalau di jalan tidak mengantuk. Ya, iblis dan syaitan itu pekerjaan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-Mu yang ikhlas beribadah karenamu ya Allah dan juga mengikuti sunnah-Mu. Nah, inilah pengapesannya iblis. Kalau hamba Allah Ta'ala yang berupa beriman ini maupun jinnya ketika dia beribadah, mereka tidak mampu. Bayangkan ada azan saja setan itu lari dia. Bagaimana kita sholat, memahami maknanya, beramal soleh, maka Allah menjaganya. Apalagi kita punya jin yang kufur, yang selalu membisiki kita untuk beramal yang jahat. Tapi kalau kita kuat imannya, ketika ada bisikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, kemudian apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan ini, yang supaya kita bisa mengikuti sunnahnya. Karena kita wajib mengikuti sunnah beliau. Beliau sering berada di masjid. Ya, sering berada di masjid. Rumah Allah. Sebagaimana beliau bersabda, "Inna akhabbal biladi ilallahi masajiduha." Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sesungguhnya negeri tempat lokasi yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala masjid. Kenapa para ulama sunnah seperti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan karena masjid tempat kita zikrullah, bukan zikrut dunia. Tempat kita untuk istighfar, tempat kita untuk membaca ayat-ayatnya Allah Ta'ala. Yang mana masjid dikelilingi oleh malaikat yang mendoakan kita, Allah maghfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa mereka, ya Allah rahmati mereka. Ridha mereka meletakkan sayapnya menjaga hamba-hamba Allah Ta'ala beriman di masjid. Subhanallah. Man dakhalahu kana amin. Siapa yang masuk masjid dia tenang. Inilah yang harus kita tiru, yang harus kita ikuti beliau. Kemudian juga beliau juga pada waktu Ramadan siam, puasa. Karena siam ini bukan kewajiban untuk umatnya beliau saja, umat yang dahulu pula. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dipanggilnya orang beriman, tidak dipanggilnya orang kafir, karena Allah Ta'ala mencintai hamba yang beriman. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kamu siam.
Dan di sini adalah hukumnya wajib tentunya bagi yang mampu, yang tidak ada udzur. Ketika ada udzur, bepergian atau sakit boleh menunda. Namun ketika dia bepergian kuat, apalagi bepergian kita lain dengan pada zaman dahulu, wa antasumu khairul lakum. Jika kamu siam itu lebih bagus. Ya, jadi Allah Ta'ala menjelaskan orang-orang beriman diwajibkan siam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pula yaitu umat-umat sebelum kami. Karena masalah urusan ibadah dan juga masalah urusan akidah tidak berubah mulai dulu sampai akhir zaman. Adapun maksud Allah Ta'ala mewajibkan hambanya beriman siam la'allakum tattaqun, supaya meningkat ketakwaan kamu. Karena manusia meninggal dunia yang dibawa adalah ketakwaan dan amal. Dan as-shaum adalah al-imsak, menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ya, mulai dari yaitu fajar, subuh sampai tenggelam matahari dalam rangka taqarruban ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita siam, itu mesti ada manfaat. Dan ini perlu antum semuanya pahami, terutama para pemuda yang godaannya lebih berat daripada anak kecil dan daripada orang yang tua. Dengan siam kunci keselamatan untuk semua kaum muslimin. Keselamatan dari kesyirikan, kebid'ahan, dan juga kemaksiatan, dengan syarat kalau orang bersiam betul-betul niatnya ikhlas karena Allah Ta'ala dan juga betul-betul mencari ridhonya. Oleh karena itu Allah Ta'ala, beliau mensifati man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang siam Ramadan dasarnya iman, bukan dasarnya karena ingin mengecilkan perutnya atau ingin diet, tetapi karena itu panggilan dari Allah. Ikhtisaban, mencari pahala. Ya ampuni dosa 1 tahun yang lalu. Amal sedikit yang baik digandakan pahalanya, bahkan juga mengampuni dosa. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosamu. Dan amal yang baik digandakan minimalnya 10 sampai 700. Allah Ta'ala berfirman, man ja'a bil hasanati falahu 10 amsalihah. Barang siapa yang beramal 1 kebaikan dibalas 10. Bahkan juga Allah Ta'ala menggandakan yudha'ifu liman yasha'. Inilah keutamaan. Sempatkan diri, jaga kesehatan kita, ya, dan juga buang waktu-waktu yang sia-sia. Karena ini bulan ini tidak bisa diganti dengan bulan yang lain. Kalau sudah pergi tidak bisa kita mengejarnya. Dan mumpung ini belum datang, insya Allah datang beberapa hari lagi. Dan Allah Ta'ala ketika menyuruh kita untuk siam, mesti ada manfaat. Dan manfaat ini mengalahkan manfaat dunia. Kalau kita 1 hari kerja dapat keuntungan 1 gunung. Kalau 30 hari berarti 30 gunung. 1 tahun berarti 360 gunung. Lalu untuk apa? Kebutuhan kita dunianya sedikit. Mati tidak kita bawa gunung itu. Tapi kalau kita beramal soleh, semua amal soleh untuk kita. Karena Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsi. Orang beramal soleh untuk dirinya. Tidak bisa orang itu membagi-bagi pahala untuk keluarganya. Apalagi kirim pahala, tidak ada. Satu bukti kalau kita menghafalkan Quran, pulang orang tua kita, minta kita hafalan Quran 1 juz tidak bisa. Tapi kalau kita minta orang tua duit bisa. Karena duit bisa dibagi-bagi, amal tidak bisa dibagi-bagi. Karena orang beramal untuk dirinya, man amila salihan fali nafsi. Inilah yang perlu kita fahami. Ya, antara manfaatnya siam ini yaitu mengampuni dosa selama 1 tahun, tetapi dosa yang hubungan dengan
dosa kita di hadapan Allah dan juga dosa kecil. Tetapi dosa yang hubungan dengan masyarakat, orang seperti hutang yang lain harus diselesaikan. Tidak bisa terampuni dengan siam kita. Dan ini merupakan hal yang cukup besar manfaatnya. Kita itu punya banyak dosa. Bayangkan kita berdosa kalau kepada manusia dihukum. Bagaimana dosa kita di hadapan Allah? Padahal Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang memberi semua kebutuhan kita. Tapi Allah Ta'ala Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, menerima taubat hambanya, bahkan mengampuni. Bahkan kesalahan kita yang tidak sengaja diampuni oleh Allah. Dengan amal yang saleh diampuninya. Bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita, yang memenuhi kebutuhan kita. Allah memberi kesempatan pada hambanya. Segeralah kamu bertobat. Segeralah kamu beramal soleh, karena amal soleh akan menghapus dosa-dosa. Kemudian juga faedah yang lain bahwasanya siam itu menjauhkan diri dari api neraka. Api neraka lain dengan api dunia. Yang mana waquduhan nasu wal hijar, bahan bakarnya dari manusia dan batu. Ada dalil bahwasanya siam ini akan menjauhkan manusia yang berpuasa itu dari api neraka. Beliau bersabda, innamas siyamu junnatun. Siyamu, puasamu yang kamu dasari dengan ikhlas, mengikuti sunnah itu membentengi dirimu, membendung. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Disebutkan di dalam Musnad Imam Ahmad, yang mana akan melindungi dirimu dari api neraka. Siam yang laparnya tidak lama, niat ikhlas tidak juga sulit untuk kita. Mengikuti sunnah beliau adalah mudah. Mengikuti sunnah beliau itu lebih ringan daripada yaitu melaksanakan perintahnya orang. Karena terkadang orang memerintah kita, dia tidak mau mengamalkan. Tapi Rasulullah SAW memerintah kita, beliau dulu yang beri contoh. Ya, ini manfaat yang harus kita pahami. Karena manusia itu banyak dosa. Ternyata dosa ini bisa hapus dengan kita siap. Tentunya ikhlas karena Allah, mengikuti sunnahnya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersumber salah seorang sahabat namanya Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Man shama yawman fi sabilillah. Siapa yang siam satu hari saja fi sabilillah, ya, menuju jalannya Allah, melaksanakan perintahnya Allah, ba'atallahu wajhahu dalikal yawmi 'anil nari sab'ina kharifah. Ba'atallah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya, maknanya dirinya, diri orang siam itu, 'anil nari, dari api neraka satu hari ini, sab'ina kharifan, 70 tahun. Satu hari dijauhkan dari api neraka 70 tahun. 30 dikalikan. Belum lagi kita siam sunnah, terutama para sabab ya Allah. Sabab pemuda dan juga pemudi. Karena kerasnya syahwat dan karena badannya sehat, semuanya ditunjang dengan kekuatan fisik yang lainnya. Jika syahwat ini tidak dibendung dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita, bahaya. Lihat kejahatan-kejahatan yang tampil di masyarakat umumnya para pemuda. Karena orang tua sudah luyuh, anak kecil paling dia main-main. Pemuda bangkit nafsunya. Manfaat yang lain Allah Ta'ala menyuruh kita siam ini supaya kita faham. Kalau kita tahu betapa besar manfaatnya siam, bagaimana kita tidak siam? Makanya setiap perintah Allah Ta'ala mesti ada manfaat. Tentunya diketahui oleh orang punya ilmu. Orang berpuasa mendapatkan syafaat besok pada hari kiamat. Dunia ini mataharinya akan dekat dengan kita 1 mil.
Ya, sekarang sudah mulai dekat. Dibandingkan waktu dulu, waktu dingin, sekarang panas. Hujan pun masih panas. Menunjukkan sebab dekatnya hari kiamat ini. Dan orang pada hari kiamat butuh pertolongan. Karena apa? Dunia dihancurkan oleh Allah Ta'ala, diratakan menjadi padang pasir. Siapa yang bisa menolong kita? Di antara yang bisa membantu, azab Allah Ta'ala, bencana yang besar pada hari yaitu mahsyar siam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bersumber dari salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr, yaqulus shaimu, dalam riwayat yang lain yaqulus siyamu, siam yang kita amalkan akan bicara, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wasyaraba wasyahawati bin nahari fasaffi'ni fihi. Subhanallah, amal sedikit pahalanya, nikmatnya besar sekali. Maka yaqulu siam itu akan bicara, ay rabbi wa ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba wasyahawati, aku cegah hambamu ini makan, minum, syahwatnya siang hari yang pada dasarnya itu adalah halal, tapi engkau haramkan ya Allah waktu tertentu ini. Dengan siamnya dia, ya Allah berilah aku syafaat untuk menolong si dia. Jadi siamnya akan memintakan syafaat kepada orang shaim di hadapan Allah. Nah, kalau kita tahu manfaatnya orang itu bekerja, tahu labanya, keringat apapun, kehujanan, ke pasar pulang pergi, walaupun hujan tetap berangkat. Kenapa? Terlinang-linang laba. Tapi kadang-kala rugi. Tidak ada orang beribadah yang rugi jika didasari dia orang muslim, bertauhid, ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah. Ya, jadi siam yang kita kerjakan ini dia akan bicara di hadapan Allah, ya ay rabbi mana'tuhu ta'am wasyaraba wasyahwati fasaffi'ni fi. Ya Allah, siang hari hambamu ini aku larang makan, padahal itu asalnya halal. Aku larang minum, aku larang dia kumpul istrinya. Berilah aku syafaat untuk menolong orang siam ini, dan Allah mengabulkannya. Kemudian juga siam membendung, menghentikan syahwat yang haram, terutama para pemuda ini. Ya, pemuda hendaknya sering siam. Ya, jangan banyak makan. Siam, banyak siam. Karena siam ini membendung mata, membendung pikiran yang lainnya. Makanya beliau bersabda, ya ma'syarus sabah, wahai para pemuda. Termasuk juga wahai para pemudi, wahai siswa dan siswi. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Sekiranya kamu mampu untuk menikah, segera menikah. Ya, karena menikah solusi yang bagus. Tentunya kalau mampu. Tapi kalau ada keluarganya yang membantu, bagus. Membantu saudaranya, bagus. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan jangan ditunda. Nanti di akhir zaman orang laki-laki satu akan dikeroyok perempuan 40. Mau berzina dengan satu laki-laki itu. Karena kaum laki-laki banyak meninggal dunia perang. Sehingga wanita berkembang biak. Ya, kesempatan untuk orang tua segera untuk menikahkan putranya. Menunggu apa? Rezeki datangnya dari Allah. Bukankah kita sekarang yang sudah tidak punya orang tua, bapak ibu tidak ada, kakek dan tidak ada, Allah Ta'ala berrezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Cari yang salihah, cari yang saleh segera. Agar apa? Berkembang umat Islam ini. Menunggu apa? Beliau yaitu
menawarkan putrinya. Para sahabat menawarkan putrinya, bukan menunggu dicari oleh orang. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh penuntut ilmu, oleh sebagian para asatidz atau yang lain. Ya, peringatan. Bukankah kita kalau sudah kita ini tua sekarang kadang-kadang lupa waktu muda. Kita waktu muda ini ingin untuk segera menikah. Ketika kita menikah senang. Bagaimana orang tua yang sudah mendapatkan iman yang banyak lalu melantarkan anaknya? Nah, ini tidak boleh. Carikan dia yang baik, membantu keluarga. Subhanallah besar. Kalau sudah menikah tenang dia. Apa katanya Allah Ta'ala beliau? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Dengan siam itu akan menundukkan pandangan mata yang haram dan juga akan yaitu melemahkan syahwat sebentar dan menundukkan syahwat yang haram. Subhanallah. Ternyata untuk menghindari kenakalan remaja ini mudah. Tidak perlu kita harus memasang orang atau pakai CCTV yang lainnya. Suruh siam. Wa man lam yastati', nah kalau belum mampu, ya belum mampu. Sekarang menikah itu lain dengan dulu. Rasulullah SAW menikah itu enggak rame-rame dia. Datang orang, beberapa orang, kasih makan pulang, kasih rame. Sekarang itu mengunduh mantu. Undangannya sampai ke Jakarta. Yang paling berhak itu yang tetangga dekat. Lihat pernikahannya Rasulullah SAW dengan sekian banyak istrinya. Bahkan pernah pula di tengah perjalanan ketika menikah dikumpulkan sahabatnya, roti dikelar di situ. Ringan, tidak perlu hutang. Tidak perlu kita harus yaitu masang kuadi, nyewa orang untuk rias yang lainnya. Ya, manusia ini zaluman jahula. Banyak bodohnya dan banyak zalimnya. Allah Ta'ala menentukan kita ini dinina ad-dinu yusrun. Din itu mudah. Kapan saja hari, tidak ada hari yang sial. Tidak ada bulan yang sial. Hari semuanya baik, yang tidak baik itu kita. Maka apa kata beliau? Ketika belum mampu, ya belum mendapatkan jodoh, fa'alai bisawm fa'innahu lahu wijah. Subhanallah. Segera banyak siam. Karena itu bisa menjaga dirinya dari hal yang haram. Mungkin pertama, kedua, ketiga hari itu belum bagus. Ibaratkan obat belum masuk. Hanya obat itu sepekan. Kalian diganti lagi. Tetapi din tidak ada perubahan. Dan itu kunci keselamatan untuk para pemuda. Terutama sekarang pemuda lain dengan 30 tahun yang lalu. Tidak ada media sosial, tidak ada YouTube, tidak ada internet, tidak ada wanita yang telanjang yang ditampilkan di internet. Sekarang berapa banyak kerusakan. Bahkan dirasakan sendiri orang tua dengan belajar lewat online, marah orang tuanya. Anak kecil itu bisa membuka ini dan itu. Illa man rahimallah, kecuali orang dirahmati Allah Ta'ala dia punya ilmu. Inilah balak yang menimpa pada zaman sekarang. Solusi cepat menikah. Sebelum mampu segera siam sunnah. Selanjutnya pula faedah daripada siam ini, maka Allah Ta'ala masukkan orang siam ini ke pintu surga namanya Ar-Rayyan. Ar-Rayyan namanya segar tenggorokan. Ar-Rayyu. Beliau bersabda, inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Di surga itu ada pintu namanya Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang shaum akan masuk ke pintu Rayyan itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak boleh masuk salah satu pun yang tidak siam. Yang siam masuk pintu gerbang yaitu surga namanya Ar-Rayyan. Masuk semuanya. Dan pintu itu bicara aina shaimu.
Aina shaimun, mana yang siam-siam? Ya. Kenikmatan orang yang siam. Fayaqumuna, lalu mereka berdiri semua suruh masuk. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak boleh masuk. Ketika sudah masuk semuanya ditutup. Ini keutamaan siam yang kita lakukan hanya sebentar, tapi manfaatnya subhanallah. Kemudian juga siam ini dikabulkan doanya. Nah, banyak orang berbuat zalim, menganiaya. Nah, kunci untuk kita mohon kepada Allah. Ya, jadi siam ini faedahnya diantaranya terkabulkan doa. Dia bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Albani, salasun la turaddu da'watuhum. Ada 3 perkara yang tidak tertolak doa mereka. Pertama, as-shaimu hatta yaftira. Hatta yaftira. Subhanallah. Orang yang siam sampai dia buka kesempatan yang baik. Bukankah kita ini serba kekurangan? Mohon kepada Allah Ta'ala dengan kita berwasilah beramal dengan siam, beramal ibadah. Makanya doanya para anbiya itu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Keikhlasannya, karena ibadahnya. Siapa nabi yang tidak dimenangkan oleh Allah Ta'ala? Padahal musuhnya Fir'aun, musuhnya Namrud. Ya. Nabi Nuh ketika mau dikeroyok oleh mereka, ya. Inni maghlubun fantasir, ya Allah, kami ini kalah ya Allah, kami tidak membuat apa-apa. Fantasir, tolonglah aku ya Allah. Ditolong oleh Allah Ta'ala. Fafatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyuna. Dibuka pintu langit, hujan, sumber matahari bumi, hujan. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Nuh dan orang beriman di perahu. Yang lain dihancurkan. Ternyata kekuatan yang hakiki, kekuatan iman, kekuatan amal soleh. Sekalipun kita harus menyiapkan diri, kekuatan fisik, ya. Tetapi kekuatan iman inilah. Bayangkan Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW berdakwah tauhid, semuanya orang kafir, Yahudi, Nasrani, penyembah berhala. Nabi Ibrahim kemenangannya, nah, dengan berdoa pula. Dan juga para anbiya yang lain. Nah, ini kesempatan yang bagus. Ramadan, bagaimana kita sering berdoa. Karena beliau mengatakan, la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. Orang berpuasa sampai berbuka. Wal imamul adil, pemimpin yang adil, yang kembali kepada sunnah. Dan juga wa da'watul madlum. Nah, doanya orang dizalimi. Ini nikmat. Mungkin orang dizalimi tidak mampu, dia kalau miskin, dia punya kekuasaan yang lainnya, tapi doanya dikabulkan. Dan itulah banyak terjadi bukti apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tidak meleset dari kenyataan. Nah, di mana saja kita berada, jangan menjadi orang zalim. Karena doanya orang zalim dikabulkan. Makanya Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ittaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati lu Mu'adz, doanya orang dizalimi, karena Allah Ta'ala membuka mereka untuk diterima doanya. Itu siangnya hari beliau. Malamnya hari beliau sholat tarawih, subhanallah. Dan sholat tarawih yaitu di masjid, bukan di rumah. Sekarang berapa banyak orang mengadakan sholat tarawih di rumah karena kaya, tapi orangnya pergi. Jadi sholat tarawih, bahkan juga ketika zaman Umar bin Khattab mengumpulkan semuanya, masjid yang kecil dikumpulkan jadi satu yang besar. Nikmatil bid'atu hadhihi. Karena berkumpulnya kaum muslimin merupakan syiar kekuatan kaum muslimin. Bayangkan 5 kali kita berkumpul di masjid, ada musuh gampang. Keutamaan orang muslim. Makanya orang kufar itu repot, dia mau menghancurkan orang-orang Islam di Timur Tengah. Karena apa? Mereka sholat ini seperti kebutuhan pokoknya, melebihi daripada makan dan minum. Orang awam dia sholat. Nah, apa faedahnya kita ini disuruh sholat tarawih?
berjamaah di masjid sampai selesai, bukan nanti kalau witirnya pulang ke rumah. Tidak ada dalil. Beliau bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa, innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kataballahu lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sehingga selesai, bukan ketika sudah waktunya witir pulang, tidak, selesai bersama imam, ditulis oleh Allah Ta'ala seperti sholat semalam suntuk. Siang hari siang mengampuni dosa 1 tahun, malam hari juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang sholat tarawih yaitu malam hari Ramadan, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Dan di sini pahalanya semisal sholat qiyamul lail. Nah, amal sedikit. Ini terutama para pemuda. Makanya kalau berbuka jangan terlalu banyak. Kalau mau banyak boleh setelah sholat tarawih. Bukannya Rasulullah SAW yaitu kurma, rutob. Kalau dia ada khasa yaitu menyesap air, minum air. Sekarang alhamdulillah di negeri kita banyak air. Setelah itu baru kita menjalankan sholat. Boleh setelah itu makan, tapi jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak sholat tarawihnya ngantuk dan malas. Semua penyakit itu karena makanan. Apapun karena penyakit. Makanya kita diperintah oleh beliau, oleh Allah Ta'ala, kulu wasrabu wala tusrifu. Kalau mau makan yang banyak, apa kata beliau? Sulusuhulit ta'ami wa sulusuhulit syarabi wa sulusuhulit nafasi. Boleh makan sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga udara, biar sirkulasinya bagus. Ternyata makan diatur oleh beliau berdasarkan wahyu. Inilah kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ya, jangan lupa kita pulang, ya, bukan kita keluyuran ke sana kemari, ya. Ya, orang tuh Allah Ta'ala menilai kita itu akhirnya. Ya. Jadi amal dilihat akhir. Al-amalu bil khawatim. Sabda beliau di dalam riwayat Imam Bukhari. Jangan sampai dimat semangat karena diawasi lalu di rumah merasa tidak diawasi. Kita diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Ada malaikat yang selalu mencatat amal kita. Kemudian juga malam hari beliau sering baca Al-Quran. Subhanallah. Baca Al-Quran. Bahkan juga Al-Quran diturunkan keseluruhan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Mulianya bulan Ramadan, diturunkan Al-Quran dan petunjuk untuk manusia. Hudal linnas maknanya siapapun manusia harus kita dakwah dengan Quran. Ya. Nanti ada hudal lil muttaqin, Quran yang akan dinikmati dan akan diterima oleh orang yang bertakwa. Tapi semua dakwah harus didakwai dengan Al-Quran, menerima atau menolak. Dan ini untuk para dai. Ya. Karena Al-Quran paling asdaqul hadis, paling benarnya bicara karena itu kalam Allah dan paling banyak manfaatnya. Ya, jadi diturunkan Quran ini pada bulan yang sangat mulia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan banyak keterangan-keterangan. Tidak ada yang kita tanyakan melainkan jawabannya mesti ada di Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau pada waktu Ramadan membaca Al-Quran didamping malaikat Jibril. Dan Quran yang kita baca ini tahukah manfaatnya? Yaqulul Quran. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Hai Rabbi, mana'tuhun naumal laylah fasaffi'ni fihi. Jadi Quran yang kita baca ini akan bicara, ya Allah, inilah hambamu saya cegah malam harinya tidur. Mana'tuhun naumal laylah.
Nah, bagaimana malam yang banyak orang tidur kita bisa bangun, terutama para pemuda ya, penuntut ilmu. Kalau kita tidak bangun malam itu malu kita. Ya. Karena bangun malam, karena Allah Ta'ala turun malam hari. Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya sulusal laili minal lail kulla lailatin. Turun Allah Ta'ala ke langit dunia setiap malam sepertiga. Setiap malamnya. Man yas'al yu'ta. Siapa yang meminta dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Wa may yastaghfir yughfar. Siapa yang minta ampun diampuni. Subhanallah. Makanya beliau itu kalau sudah setelah sholat isya tidak menyampaikan taklim, tidur. Jadi perut ini jangan banyak diisi oleh makanan. Mata ini harus kita kasih kacamata. Bukan kacamata yang menundukkan. Tidak semuanya makanan harus kita atau keluyuran ke sana kemari, tidak boleh. Masjid tempat kita ibadah. Ya. Dan juga jaga lisan ini. Bagaimana kita baca Al-Quran? Bayangkan Al-Quran kita baca satu huruf ini pahalanya 10. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Sampai yang tidak terampil membacanya karena belum tahu tajwid yang lainnya. Ya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang sifatnya membaca Al-Quran wa yatata'u wa huwa alaihi syaqun falahu ajrani. Siapa membaca Al-Quran dan dia belum terampil, makhrajnya belum benar, atau mungkin idgham, ikhfa'nya, idharnya belum benar, dapat 2. Bagaimana kalau lancar ma'al kiramil bararah? Setara dengan malaikat-malaikat yang sempurna, yang mulia. Dan akan bicara Quran ini, yaqulul Quran, wahai Allah, ay Rabbi, berkata Quran, mana tuhun nauma, aku cegah hambamu ini malam hari tidur karena membaca ayatmu ya Allah, fasafi'ni fihi, berilah syafaat. Subhanallah ya. Terutama para pemuda ya pada zaman sekarang lain dengan dahulu. Kalau kita sudah memperbanyak amal soleh, Allah akan jauhkan kita dari kemaksiatan. Dan orang kalau sudah sering dia ada waktu untuk baca Al-Quran, itu akan diingatkan oleh Allah, oh ini baca lo sekarang. Dan takut kalau hilang. Berikutnya pula, keutamaan bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, itu ada satu malam. Tapi kalau kita mencarinya mulai dari tanggal malam 21 sampai 30 akan dapat. Dan dalam hati suruh kita mencari yang waktu yang ganjil. Tapi kalau kita cari semuanya dapat. Yang mana satu malam ini semisal orang beribadah alfu syahrin. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadri bagi orang beramal itu lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Bukan setara 1000 bulan, lebih bagus, lebih baik dan lebih banyak. Nah, inilah yang Allah Ta'ala jelaskan pada kita. Karena sayangnya kepada hambanya yang beriman. Ditunjukkan amal-amal yang menuju kepada surga. Dan tidak ada orang yang merasa cemas, merasa menyesal dengan beribadah. Justru menyesal dengan maksiat, menyesal dengan kemaksiatan, menyesal dengan dosa. Ya, banyak para ulama yang asalnya dulu yaitu berkelimpangan dalam ilmu kalam, seperti Imam Ghazali yang lainnya, bertobat di akhir zamannya dan merasa bahwa ilmu yang dipelajari tidak ada faedahnya. Termasuk juga Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala 40 tahun berkelimpangan mengikuti yaitu kelompok Mu'tazilah. 2 tahun kullabiyah bertobat. Dan Allah Ta'ala menerima hamba yang bertobat. Kemudian juga di antara lain yang harus kita pahami, maka beliau itu sangat dermawan pada bulan Ramadan. Nah, ya dermawan. Dermawan ini orang dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya, bagaimana kita bisa membantu saudara kita yang miskin semampunya.
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwatan nasi bil khairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah paling dermawannya di dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwata ma yakunu fi ramadhana hina yalqahu Jibril. Maka lebih yaitu dermawan lagi ketika pada bulan Ramadan bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, maka kedermawan ini bisa juga yaitu dengan harta kita kalau kita memiliki kelebihan harta. Bisa juga dengan fisik kita. Ma'had kita ini butuh segala-galanya. Ya, butuh uang juga, butuh tenaga, butuh kuli. Boleh, ya. Ya, saya ingin membantu ma'had ini 3 hari tenaga. Bisa enggak? Boleh. Bisa sampaikan sama saya. Nanti akan saya tunjukkan. Karena apa? Masih banyak rumput-rumput yang belum bersihkan. Dan juga masih banyak batu-batu yang sifatnya perlu disingkirkan. Masih banyak pula kotoran-kotoran perlu dibersihkan. Apalagi ini rumahnya Allah. Maha tempat kita untuk menuntut ilmu. Dan juga beliau sering memberi buka puasa. Ya, nah ini amalan beliau. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Siapa yang ngasih buka orang yang siam dari hasil yang halal tentunya, dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang siam tanpa dikurangi pahalanya orang siam. Demikian juga masih banyak sekali hal-hal yang perlu kita sampaikan. Kemudian juga beliau meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya. Ya, bicara, ngobrol ke sana kemari, nongkrong. Kenapa tidak dibaca Al-Quran? Hadis beliau. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man lam yata' qaula zur wal amala wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyata ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mau meninggalkan ucapan-ucapan porno, ucapan keji, kebohongan, dan juga perbuatan-perbuatan yang jahat, Allah Ta'ala tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Karena asyam bukan hanya menahan lapar, asyam menahan kemaksiatan. Jika yang halal kita harus tahan sabar selama 12 jam, bagaimana yang haram kita kerjakan? Bukankah waktu tidak siam makan minum kumpul istri boleh? Diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk sementara waktu siang itu. Jika orang itu meninggalkan yang halal, wajib meninggalkan yang haram. Karena itu beliau bersabda, laisa siyamu minal akli wasyarab. Disahihkan oleh Ibnu Hibban. Laisa siyamu minal akli wasyarab. Bukanlah siam itu menahan tidak makan dan tidak minum. Innama siyamu minal lagwi warrafasi. Innama siyamu minal lagwi warrafasi. Siam itu menjaga perkataan, perbuatan yang tidak ada gunanya. Lawun. Warrafas dan juga perkataan-perkataan yang keji. Fa in sabaka ahadun au jahula alaika, kalau ada orang mencaci dirimu, membodoh-bodohkan dirimu, faqul inni shaim. Katakan saya ini dilarang oleh Allah Ta'ala mencaci dirimu. Shaim maknanya masikun. Saya dilarang oleh Allah Ta'ala mencaci dirimu. Saya dilarang mencela dirimu. Faqul inni shaim, inni shaim. Kemudian juga kami wasiatkan kepada para santri yang mau pulang. Tentunya kita pulang bukan menuju ke pasar. Bukan kita pulang ke pantai, tidak. Pulang menuju ke rumah orang tua. Orang tua salah satu orang yang paling banyak jasanya dalam masalah urusan dunia. Dan dalam masalah urusan din beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita dilahir dari rahim ibu kita, dirawat mulai kecil, berak kencing malam hari, orang tua kita tidak marah sama kita, ya, diceboi jam 12 malam kita membanguni orang tua kita, kita kencing, kita pekerjaannya menangis
Sampai besar pun masih minta duit. Bahkan kadang-kala dosa kita ini kalau kurang duitnya marah. Padahal orang tua ini sering kita menjumpai. Iya Ustadz, saya ini Ustadz, ini pekerjaannya seperti ini, anakku ini 3 di pondok. Tapi minta ini makan. Pokoknya bayar, jangan nanti diberitahu anaknya. Kalau anaknya jajan yang lain maka suruh di kamar saja biar tidak bingung. Orang itu kalau melihat saudaranya makan, yang lain tidak makan. Begitu orang tua itu. Apalagi di zaman sekarang maaf lain dengan dulu. Karena memang kebutuhan sekarang lain dengan dulu. Bagaimana kita bisa menolong orang tua kita? Pulang bantu. Bagaimana kita menjadi orang birrul walidain, memberi contoh yang baik. Karena ketika kita pulang bukan orang tua minta oleh kita harta. Tetapi bagaimana? Ya anak saya ini pulang bangun malam apa tidak? Sholat 5 waktu di masjid apa tidak? Putri-putri ini pulang ini dilepasi lagi bajunya apa? Tetap dia istiqomah ketika di ma'ad. Nah, ya. Bayangkan itu. Kebaikan orang tua tidak bisa kita hitung. Karena itu Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah kepadanya. Kemudian wabil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala memerintah hendaknya kamu tidak beribadah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tua hendaknya kamu berbuat baik. Bukan kita disuruh membalas. Tidak mungkin kita akan bisa menjalas jasanya orang tua. Berapa hari, berapa bulan kita digendong oleh orang tua kita, dimandikan oleh orang tua kita, dicebok oleh orang tua kita. Sudahkah kita pernah mencebok orang tua kita, menggendongnya? Nah, tapi Allah Ta'ala menyuruh kita birrul walidain. Dan ketika orang tua tahu anaknya berbuat bagus, itu sudah senang. Merasa mendapatkan pahala pendidikanku ini ternyata oleh anakku ini diamalkan. Dan tidak ada yang diharapkan oleh orang tua melainkan anak yang soleh. Yad'u lahu ketika orang tua sudah meninggal dunia. Dan upayakan kita pula di rumah, ya, membantu pekerjaan rumah tangga yang akhwat bantu, ya, di rumah memasakkan. Jangan hanya pandai berhias diri, ya, tidak boleh berhias diri dinampakkan di luar. Ini penyakitnya wanita yang masih muda. Penyakitnya laki-laki ingin bagaimana bajunya yang bermacam-macam. Ya, paling baiknya orang dengan orang tuanya gimana membantu rumah tangganya. Rasulullah SAW itu juga menjahit sandalnya sendiri. Sandalnya dijahit sendiri itu beliau. Dan juga membantu dalam rumah tangga. Jadi beliau menjadi suri tauladan umat ini. Bagaimana kita tidak? Apalagi orang tua sudah banyak, yaitu berbuat baik pada diri kita. Orang tua tidak ingin minta bantuan kita, tapi kebaikan antum ketika di rumah inilah yang menyejukkan hati orang tua. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang datang pada beliau, man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Nanya orang ini kepada beliau, wahai Nabi, siapa manusia yang paling berhak untuk kami temani? Qala ummak, ibumu. Subhanallah. Karena paling banyak jasanya. Kita ini digendong di rahim ibu selama 9 bulan. Bahkan juga sambil lahir kadang-kala operasi. Bayangkan kalau kita suruh menggendong 1 kilo selama 9 bulan. Tidurnya mereka tidak bisa enak. Makan kalau sudah cocok maka marah anaknya. Ya, belum lagi kalau dia berjalan baru. Ya ini wahnan ala wahnin. Tambah berat. Belum lagi wa fisaluhu fi amain, disusui kita ini oleh ibu kita 2 tahun, bahkan kadang-kala lebih. Tapi Allah Ta'ala menyuruh kita untuk berbuat baik, tidak disuruh untuk membalas jasa, karena tidak mungkin. Dijawab lagi, qala summa man, kemudian kepada siapa lagi wahai Nabi? Qala ummak, ibumu.
Summa qala, kemudian berkata lagi, kemudian liman ya Rasulullah? Qala ummak, kepada ibu. Summa man, kepada siapa lagi wahai Nabi? Qala abuka. Nah, baru kepada ayahmu. Subhanallah, Allah Ta'ala maha tahu apa yang dilakukan hambanya. Kenapa tidak kepada bapak dulu, ibu? Karena apapun yang lebih berat sengsaranya dan lebih lembut ibu terhadap anaknya daripada bapak. Karena bapak pekerjaan di luar, perang, jihad. Maka seorang ibu dibuat oleh Allah Ta'ala lunak, sayang terhadap anaknya. Bahkan ketika marah bapaknya, ibunya menangis, jangan dimarahi. Itu kebaikan mereka yang tidak bisa kita balas. Kecuali kita ketika masih hidup bantu, terutama kalau sudah orang tua lanjut usia, siapa lagi kalau bukan anaknya yang membantu. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika orang tuanya sudah lanjut usia, ditinggal oleh anaknya, disuruh dirawatkan oleh orang, ini keliru. Bahkan juga dalam satu hadis dijelaskan oleh Ibnu Hibban dan ini dihasankan oleh Albani, ridha Rabbi fi ridhal walidi. Keridhaan Allah Ta'ala ini tergantung dengan keridhaan orang tuanya. Wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Dan juga murkanya Allah Ta'ala tergantung pula murkanya orang tuanya. Maknanya Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada hambanya, yaitu yang ini menjadi orang tua, diberi hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita tidak boleh mentaati orang tua kita ketika mengajak kepada kemaksiatan, tapi nasihati yang bagus, ya, dan didik, beri, sampaikan ilmu, tunjukkan contoh yang baik diri kita ini kepada orang tua kita, agar mereka merasakan nikmatnya. Kemudian juga dalam satu hadis, la yadkhulul jannata aqun, tidak akan masuk surga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian juga perlunya kita mendoakan orang tua. Nah, jangan lupa, ya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Perlu malam hari kita sholat malam, mohon pada Allah, doakan orang tua kita, keluarga kita, anak kita, kerabat kita. Selanjutnya, bahayanya uququl walidaini. Nah, durhaka pada orang tua. Salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 perkara Allah Ta'ala tidak akan melihat hambanya ini besok pada hari kiamat. Siapa itu? Pertama, al-aquli walidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kita ini mengatakan saja tidak boleh. Bagaimana dengan membantah? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu mengatakan Bahkan Umar mengatakan seandainya ada kalimat yang lebih kecil lagi daripada aku akan larang. Dan jangan dibentak, terutama apabila sudah lanjut usia. Ya, rusaknya fisiknya ibu kita karena kita yang ada di rahimnya. Maka wanita itu dia lebih lemah daripada laki-laki. Ya, karena apa? Melahirkan. Beda dengan wanita yang tidak melahirkan, dia kuat. Melahirkan banyak dia hal-hal yang menjadi kekurangannya. Karena apa? Kesakitan. Karena kelelahan mendidik anaknya. Kemudian hati-hati dengan siapa kita bergaul. Ini yang harus kita pahami. Karena manusia itu ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang baik, ada yang jelek, ya. Pulang kalau antum di ma'had rata-rata berkumpul dengan penuntut ilmu. Ketika ada yang guyon, ya sendakura ada yang mengingatkan. Di kelas mengantuk ada yang menegur. Di kamar waktunya bangun ada yang membangunkan. Di desa kita belum tentu. Bagaimana antum menjadi orang yang bisa memberi contoh yang baik. Jangan sampai nanti kalau pulang keluar ketemu dengan temannya yang lama.
bajunya sudah diganti baju bergambar. Nah ini pernah saya saksikan sendiri. Ini siapa ini Ustaz? Ya kok bajunya beda? Naik pesawat sama-sama. Kalau muslim, orang muslim ya menunjukkan pakaian yang bagus, yang bersih. Tidak boleh kita meniru orang-orang barat. Ini Bali, Australia, Jerman, Inggris. Bahkan juga diletakkan di dadanya di belakang ini gambar-gambar. Ini kemana? Kita ini ketika sholat melihat ada orang belakangnya ada nama-nama itu sudah bingung kita, mengganggu. Ya, baju yang bagus lah. Bergaulan dengan siapa kita bergaul? Bukankah Rasulullah SAW memberitahu, innama masalul jalisis salihi wal jalisis su'i. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang jelek. Kama kahamilil miski, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Teman yang jelek seperti kanafikhil kir, seperti tukang pandai besi, ya, yang ditiupnya sehingga keluar apinya dan keluar debunya. Kalau kena baju, lubang baju ini. Fahamilul miski, adapun teman yang baik semisal orang jual minyak wangi, imma ayyuhdiyaka, kadang-kala akan menawarkan dekat. Nah, mau beli apa? Coba ini dulu. Belum beli kita sudah dikasih. Nah ini. Yang lain dengan kerelaan hati itu orang yang bagus. Jadi teman yang baik ini kita menasihati, kita dinasihati dan kita ditunjukkan yang benar. Ketika bersih tidak membaca, yaitu alhamdulillah kita ditunjukkan. Ketika makan dengan tangan kiri, maka dengan tangan kanan. Wa imma antabta'a minhu, bisa jadi kamu membeli minyak wangi itu, bisa jadi kamu akan menuntut ilmu kepada temanmu yang baik itu. Wa imma antajita minhu rihan tayyibatan, bisa jadi kamu akan menjumpai bau yang harum karena kamu berteman dengan yang baik. Hanya orang tua ketika melihat, oh ini anakku kok berteman dengan si fulan, senang dia. Wa nafikhul kir, adapun teman yang diumpamakan oleh beliau seperti pandai besi yang membakar besi itu, inma an yukhriqa siyabaka, bisa jadi akan bisa membakar yaitu bajumu, atau akan merusak akidahmu, akan merusak akhlakmu, akan bicara kamu seperti bicara orang yang jahat itu. Ini pengaruhnya kawan. Ya, kepada siapa? Jangan sampai nanti, oh ini saya dulu punya teman itu lalu didatang. Kita belum mendatangi kalau mendakwai. Nah, dan terutama baju ya ikhwan, baju ini simbolnya kaum muslimin. Bukankah beliau bersabda, man tasabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang merupai satu kaum itu sama dengan mereka. Lihat, yaitu bajunya orang muslim lain dengan orang kufar. Ya, press body, bermacam-macam, dibukanya badannya separuh, bahkan juga dibeleknya, disobeknya kanan kirinya. Bajunya orang muslim paling rapat, menutup aurnya supaya aur itu tidak kelihatan, makanya suruh longgar. Nah, demikian juga untuk para akhwat yang mau pulang, bahwa kalian tidak sama dengan laki-laki. Wanita tidak boleh keluar kecuali dengan mahram. Al-mar'atu auratun, fa idza kharajat istasrafa syaitan. Wanita ini aurat. Keluar itu akan disambut gembira oleh syaitan. Dan itu terasa sendiri. Lewatnya saja sudah menjadi masalah bagaimana mereka menampakkan perhiasannya. Ya. Dan ini yang harus kita jaga, terutama mulut, bicara. Tidak boleh ngaung-ngaung ke sana kemari. Nah, paling bagusnya yaitu diam, bicara ketika ada kebutuhan. Bukankah Allah telah berfirman, ya nisa'an nabi, lastunna ka'ahatim minan nisa'. Ini taqaitunna fala takhdha'na bil qaul.
fayatma alladhi fi qalbihi marad. Wahai istri-istri Nabi, kamu itu tidak sama dengan wanita yang lain. Kamu kan wanita yang takwa. Kalau kamu berbicara maka jangan mengalunkan suaramu. Mengalunkan suara bagi wanita bahaya. Terkadang orang itu dengan suaminya seperti harimau, tetapi dengan laki-laki yang lainnya senyum. Nah ini keliru. Ya. Bukankah wanita yang laki-laki yang dinikahi itu dia sedang kenapa ketika dalam berkeluarga dia dan itulah setan itu selalu yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Oleh karena itu dalam suatu hadis la yakhillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata yaumin illa ma'adi mahrami. Tidak kalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir lalu bepergian selama satu hari tanpa muhrim. Tidak hal berarti haram. Karena keluarnya wanita lain dengan keluarnya kaum pria. Dan pula tidak boleh kita bersepi-sepi. La yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Tidaklah seorang laki-laki yang bersepi dengan wanita melainkan tiganya itu setan. Dan setan itu selalu zukhrufal qauli ghurura, bicara yang manis. Dan wanita itu lebih gampang yaitu menyerahkan kehormatan dirinya. Karena apa? Karena kurang akalnya, kurang agamanya. Berapa banyak wanita yang yaitu terseret, tertipu oleh kaum laki-laki. Karena itu sebelum terjadinya peristiwa ini Allah Ta'ala memberi peringatan pada kita. Keluar boleh dengan mahramnya. Kemudian juga berikutnya untuk wanita ketika keluar tidak boleh tercium bau aromanya. Ayyumam ra'atin ista'tarat, siapa wanita yang keluar dia tercium bau harumnya, famarrat ala qaumin, lalu melewati satu kaum, la yajidu min rihaha, dan dia menjumpai baunya, fayazania, ini wanita yang pelacur. Ini semuanya untuk menjaga kehormatan wanita. Kalau wanita yang sudah kehormatan hilang, lain dengan seperti laki-laki. Begitu wasiatnya Allah Ta'ala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya. Ya, untuk santri dan tulab wa talibat jaga. Ya, ilmu Allah Ta'ala ini hormati. Ya, dan juga harus kita amalkan di rumah. Di mana saja berada, bukan hanya di ma'had, tetapi di mana saja. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah Ta'ala di mana kamu berada. Kemudian juga yang terakhir untuk wasiat santri ini, hati-hati dengan fitnah media sosial. Zaman kita ini zaman tersebarnya kemaksiatan, kebohongan, kebid'ahan, zaman tersebarnya syahwat. Ya, karena ini ujian dari Allah Ta'ala. Makanya beliau mengatakan paling jeleknya zaman itu dekatnya hari kiamat. Inna min asratis sa'ati ayyadharul jahlu wa yarfa'al ilmu wa yasfuaz zina wa surbal khamri. Dekatnya hari kiamat akan hilang ilmu, nampak kebodohan, akan menyebar perzinaan dan minum-minuman keras. Dan hati-hati sekarang banyak kalau juga yaitu pergi naik kereta atau yang lain, mereka pakai semacam udara yang bisa bius. Ya, kalau kita itu pergi upayakan jangan banyak tidur, istighfar. Bisa juga dibius, tidur diambil barang kita semuanya. Karena kejahatan-kejahatan zaman sekarang lain dengan dulu. Dulu belum ada obat untuk penolak hamil. Sekarang banyak. Ya, yaitu kalau orang tidak beriman menunjukkan banyak tersebarnya perzinahan.
Dan itu nampak di mana-mana. Dan itulah bukti kebenaran hadis beliau. Akhir zaman akan melanda perzinahan, minum khamar, perjudian dan juga yang lainnya. Karena itu kalau ada berita, kita diingatkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Hujurat nomor 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka hendaklah kamu perhatikan dulu. Fatabayyanu fatasabbatu, teliti dulu, jangan ditelan dulu. Kita lebih baik ada berita jangan langsung dibicarakan. Diam. Dan kita diam, tidak ada orang bisa melawan orang diam. Ya, jadi karena apa? Berita suatu saat memancing. Apalagi berita yang di media sosial. Kadang kalau pancing akuannya banyak. Orang syaitan itu membujuk orang banyak. Bagaimana orang itu tertangkap atau yang lainnya dengan berita. Hati-hati. Ada orang baru atau yang lainnya, kita banyak diam. Kalau perlu direkam. Pak, saya mau rekam dulu. Ya, kita punya HP boleh. Bapak dari mana saya rekam, ya izin. Biar dia bicara hati-hati. Karena pancing apanya bencetan kalau ikut dibencet selesai. Manusia lain. Yang kadang ada perkataan yang zurufal qawli tapi ghurura. Mereka merayu ini, apalagi sekarang banyak teroris. Ya, memakai ayat-ayat kelompok Khawarij ini menyebar ke sana kemari. Yang dimakankan dulu wanita. Suruh ngebom si dia. Dasarnya ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala kafir, dibunuh, dan mereka merasa mendapatkan masuk surga dengan bunuh diri. Allah Ta'ala berfirman wala taqtulu anfusakum. Kamu jangan bunuh dirimu. Bagaimana bunuh diri dan juga merusak. Walaupun orang kafir tidak boleh kita bom dia. Dinasihati. Ya, sekarang banyak sekali hal-hal ini yang mereka mengelabui pendapatnya ini dengan ayat-ayat tapi mereka tidak faham. Yaqra'ul Qur'ana la yujawizu hanajirahum. Baca Al-Quran tapi tidak sampai kepada tenggorokannya. Ini fitnah yang melanda pada zaman sekarang. Dan juga beliau mengingatkan kita, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bi kulli ma sami'ah. Cukuplah orang itu dimenangkan pendusta ketika dia berbicara setiap yang ia dengar. Paling bagus kita diam dulu. Atau kalau yang kita, Pak, saya pamit. Ada tamu yang lama, tidak bisa Pak, hanya 5 menit, ini hak saya. Karena ada suatu saat ngobrol. Mungkin awalnya baik, di tengah-tengahnya jahat. Yang paling bagus kita berkaul sebentar. Kecuali kalau kita berkaul dengan orang-orang menyampaikan ilmu, karena yang dibacakan qala Allah Ta'ala wa qala Nabi. Kemudian juga janganlah kita tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Hati-hati. Ini umumnya kalau berita disebarkan, tapi kalau ayat Quran hadis tidak. Itulah bahayanya waswas syaitan yang ada di tubuh kita. Beliau bersabda, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Maka orang yang dia pelan-pelan berpikir dulu, ketenangan itu datangnya dari Allah. Sedangkan tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Ya, tidak ada berita macam-macam. Kadang-kala kita itu dibuat fitnah dengan keluarga kita, dengan kawan kita. Maka perlu tabayun. Dan juga disebutkan dalam hadis beliau, man samata naja. Riwayat Tirmidzi. Siapa yang banyak diamnya, dia selamat. Ya, kalau kita diinterogasi atau yang diam dulu. Kenapa tidak jawab? Sebentar Pak, mau pikir dulu. Enggak ada yang bisa memaksa. Dan kadang-kadang kita dipalingkan bicara ini, maka paling bagus diam. Diam sambil istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Biar jinnya yang mengganggu dia pergi. Selanjutnya menyebarkan
yaitu fitnah ini bahaya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fakhisata minal ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Surat An-Nur nomor 19. Sesungguhnya orang-orang yang senang sekali untuk menyebarkan perbuatan keji, perkataan keji pada orang beriman, mereka akan mendapatkan azab di dunia dan azab di akhirat. Di dunia kita tidak tahu. Mungkin dibuat gelisah, mungkin ada musibah-musibah yang lain. Jadi kita tidak boleh menyebarkan fitnah. Dalam satu hadis, la yakhillu li muslimin ayyurawwi'a musliman. Tidak boleh orang muslim itu meneror orang muslim yang lain atau membuat fitnah terhadap orang muslim yang lain. Begitu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semuanya. Baik, begitulah ya ikhwah yang dapat disampaikan berkenaan dengan wasiat untuk para yaitu tulab wa talibah, ya. Jadi niat yang baik kita pulang bukan untuk berlibur tetapi untuk meningkatkan amal yang baik, karena kita tidak tahu kapan mati kita. Dan berbuat baiklah dengan keluarga, dengan tetangga yang lainnya. Tunjukkan manfaatnya ilmu ini, kebahagiaan untuk diri kita, sehingga orang akan tertarik. Oh iya, si fulan menuntut ilmu, ternyata perubahannya besar sekali. Kemungkinan dengan itu menjadi sebab orang itu akan juga ikut itu memondokkan anaknya. Siapa tahu, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Siapa menunjukkan satu kebaikan akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah.